Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Ekonomi Mikro Islami dalam pembahasan konsep distribusi dan redistribusi Islam. Konsep ini adalah konsep pembeda dari ekonomi mikro yang sebelumnya kita belajar di ekonomi mikro pada ilmu ekonomi mainstream. Mengapa menjadi konsep pembeda? Karena konsep distribusi ini adalah konsep utama sebelum kita beranjak kepada konsep-konsep selanjutnya mengenai perilaku individu manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup, baik itu memilih preferensi, kemudian memanfaatkan sumber ekonomi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Maka sebelum kita membahas pada produksi dan konsumsi, yang terpenting kita ketahui adalah distribusi. Mana sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk diproduksi dan mana yang bisa kita konsumsi itu harus jelas. Sampai di mana kita bisa memanfaatkan sumber daya itu, siapa saja yang bisa menguasai sumber daya itu harus diperjelas. Nah, Islam sebagai ekonomi normatif itu mempunyai konsep tersendiri dan pandangan-pandangan tersendiri yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah maupun ijtihad para ulama yang membagi sumber daya mana yang bisa kita manfaatkan untuk produksi dan mana yang bisa kita konsumsi sekali habis atau kita konsumsi secara bersama-sama. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi itu sebelumnya kita tahu bahwa ada 3, yaitu rumah tangga yang pertama, yang kedua itu adalah perusahaan, yang ketiga adalah pemerintah. Rumah tangga itu adalah didudukkan sebagai pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian, yang dalam hal ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia didudukkan pada khalifah fil ard, yang mana amanahnya adalah untuk memastikan fungsi maupun peruntukannya pada porsi-porsi yang sebenarnya. Kemudian perusahaan di mana manusia berorganisasi dalam hal menghasilkan barang-barang yang bermanfaat maupun menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang itu dibentuk dalam format perusahaan. Selanjutnya yaitu ada pemerintah. Dalam hal ini adalah satu entitas regulator atau otoritas yang bisa menjadi penengah bagi pelaku-pelaku ekonomi, baik itu representasi dari rumah tangga maupun perusahaan. Bahwa pemerataan dalam Islam mempunyai tujuan yang berbeda dari konsep pemerataan ekonomi mainstream. Tujuan pemerataan dalam ekonomi Islam menurut Jaribah ada 4 aspek yang dituju. Yang pertama adalah aspek dakwah, di mana dengan pemerataan ini keindahan ajaran Islam itu akan sampai. Contohnya 1 porsi dari 8 asnaf yaitu mu'alaf yang dibagikan dari zakat. Ini adalah syiar agar masyarakat yang belum mendapatkan hidayah itu akan tersentuh oleh keindahan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan, yaitu mendidik mental. Dalam hal ini ketika manusia itu dilatih untuk memberi distribusi maupun redistribusi income berupa zakat, zakat fitrah yang wajib, zakat mal, zakat peternakan, zakat profesi, lalu kemudian ada sodakoh, ada infak, ada wakaf dan lain sebagainya untuk menghindari sifat kikir, tamak, dengki, egois, maupun mendorong munculnya akhlak dan memikirkan kebutuhan orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita, yaitu tidak mengedepankan egoisme pada diri manusia.
Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan sosial atau solidaritas kemanusiaan. Ini adalah tujuan yang seiring dengan tujuan pendidikan tadi. Ketika terbentuk sikap-sikap dari masyarakat yang menengah ke atas menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang kurang beruntung, maka dari situ akan juga berkurang kriminalitas atau rasa iri dari masyarakat yang kurang beruntung kepada masyarakat yang lebih secara ekonominya. Tujuan selanjutnya adalah ekonomi, yaitu melalui konsep distribusi dan redistribusi income ini, pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi akan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian bahwa sumber daya ekonomi itu harus didistribusikan kepada semua pelaku ekonomi. Yang menjadi masalah adalah ada pihak-pihak yang bisa mengakses sumber daya alam, tetapi ada juga masyarakat-masyarakat yang terbatas dalam mengakses sumber daya ekonomi tersebut, baik karena kemampuan akal, kemampuan jasmani, disabilitas, kemampuan akses dari sisi misalnya geografi, maka konsep keadilan ini harus diterapkan pada 3 hal, yaitu adil dalam distribusi sumber daya ekonomi dan distribusi pendapatan faktor produksi maupun distribusi antara kelompok masyarakat. Adil di sini perlu ditekankan bahwa adil ini bukan sama rata sama rasa, tetapi adil di sini adalah sesuai dengan apa yang diusahakannya, seperti yang tertuang dalam ayat Al-Quran. Maka setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia usahakan. Maka kelas sosial yang lebih beruntung itu punya porsi tersendiri untuk redistribusi kepada kelas-kelas sosial yang kurang beruntung. Nah, adil di situ lahum maktasabu walaha maktasabna. Kemudian dalam proses perwujudan dari tujuan-tujuan konsep distribusi Islam ini, konsep Islam perlu diletakkan pada 3 landasan politik distribusi, yaitu manajemen kepemilikan, distribusi pendapatan, dan redistribusi pendapatan. Ya, upah, pengupahan, UMR, upah bagi pegawai negeri, kemudian redistribusi income, bagaimana seharusnya kepedulian dari yang lebih beruntung kepada kaum yang tidak beruntung ini seperti apa mekanisme, dan yang lebih penting dari itu semua adalah manajemen kepemilikan. Mana aset-aset yang bisa dikuasai oleh pribadi, mana aset-aset yang boleh dihabiskan oleh pribadi atau individu atau rumah tangga, dan mana aset-aset yang tidak boleh dikuasai secara pribadi, mana yang harus dikelola secara bersama, dikoordinir untuk dimanfaatkan oleh semua orang tanpa ada kompetisi, tanpa ada pengecualian. Dan manajemen kepemilikan ini adalah yang menjadikan konsep distribusi dalam Islam itu adalah penting. Redistribusi kekayaan menurut Islam mengatur redistribusi yang mencakup bahwa dalam memiliki sumber daya ekonomi terdapat istilah kepemilikan ganda atau multiple ownership kalau menurut Adi Warman Karim, yaitu sumber daya di seluruh dunia ini adalah milik 2 pihak. Pihak pertama adalah pemilik yang sepenuhnya, pemilik yang hakiki, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik alam semesta. Dan pemilik yang kedua yaitu manusia. Manusia sebagai khalifah fil ard atau khalifah di bumi untuk diamanahi sebagai pemimpin yang mengelola sumber daya di seluruh dunia untuk kebesaran manfaat penduduk dunia. Makanya kenapa kita harus juga care, kita harus menjaga kelestarian lingkungan, menjaga hubungan sosial, menjaga stabilitas redistribusi ini.
Kemudian dua kategori kepemilikan sumber daya itu ada didasarkan pada sistem pembahasan penentuan kuantitas kepemilikan individu dan juga didasarkan pada prinsip-prinsip pemanfaatan kepemilikan individu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya bahwa dalam hukum waris takaran-takaran yang sangat detail yang mengatur berapa hak yang dikelola oleh keturunan laki-laki dan berapa porsi yang dikelola oleh keturunan perempuan. Karena ada hikmah di balik itu semua, maka keharusan bagi masyarakat muslim untuk tunduk pada aturan-aturan yang begitu detail dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, redistribusi pendapatan ini mempunyai skema distributif Islam yang bercirikan kepastian, namun di sana juga ada fleksibilitas. Kepastian ini bersumber pada nas-nas yang hukumnya adalah mutlak, hukumnya adalah dobet, dan fleksibilitas ini hukumnya didasarkan pada ijtihad, masalah-masalah furu'iyah atau masalah-masalah cabang, bukan masalah-masalah yang substansi. Terdapat 3 tindakan redistribusi. Yang pertama yaitu tindakan redistribusi wajib, yang itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh masyarakat muslim yang sudah balik. Dalam hal ini adalah mukallaf, yaitu masyarakat muslim yang sudah jatuh hukum syariah padanya. Lalu yang kedua yaitu tindakan redistribusi yang bersifat sukarela atau secara hukum syariah, yaitu sunnah ataupun mubah. Yang ketiga, redistribusi yang bersifat pencegahan. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu. Tindakan redistribusi wajib itu hikmahnya adalah memastikan proses redistribusi ini bersifat permanen dalam perekonomian, ya. Jadi redistribusi ini bisa dijadikan sandaran bagi pemerintah untuk memastikan kesehatan sosial. Maksudnya di sini menipiskan jarak antara kelas menengah ke atas dengan kelas menengah ke bawah, yaitu seperti zakat fitrah, kurban, usr, atau kafarot, atau jizyah, atau khoroj, atau ghanimah. Ada juga yang wajib, dan ini hanya rumah tangga yang tahu detailnya seperti apa, yaitu yang kita kenal dengan an-nafaqat al-wajibah, yaitu adalah nafkah yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Dan itu sudah dinaskan dalam Al-Quran. Ketika seorang bayi itu lahir, kewajiban yang pertama yaitu memberi nama. Nah, ini nafkah ini bukan hanya secara materi saja gitu ya. Jadi nafkah itu juga berupa pendidikan mental, penjaminan keamanan, dan juga material gitu ya. Nafkah yang pertama memberi nama, mengucapkan azan, kemudian dari ibu, memberi ASI kalau ibunya tidak bisa, harus mencarikan ASI dari ibu susu, dan juga selanjutnya membesarkan anaknya, menyekolahkan, memberi uang saku, dan lain sebagainya. Mengenai formatnya memang tidak ada standar, tetapi sifat dari nafkah dari orang tua kepada anak ini adalah wajib, seperti itu. Dan juga nafkah dari si suami kepada istri, dan juga nafkah dari anak ketika orang tuanya sudah renta itu jatuh pada anak laki-laki. Sedangkan nafkah bagi anak-anak yang ayahnya sudah meninggal, maka kewajiban
nafkah ini akan jatuh kepada keluarga laki-laki. Mengenai ini semua sudah secara detail terangkum dalam kitab-kitab mengenai an-nafaqat al-wajibah. Oke. Selanjutnya yaitu tindakan redistribusi sukarela yang bersifat opsional, yang bersifat sunnah maupun mubah, gitu ya. Hukumnya tidak wajib, tetapi jika dilakukan oleh setiap muslim maka akan baik efeknya kepada sosial masyarakat dan juga baik untuk kesehatan mental yang terhindar dari kikir, tamak, dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama yaitu hibah. Anjuran untuk saling memberi hadiah agar muncul rasa kasih sayang di antara individu itu adalah sunnah hibah atau al-ataya atau as-sodaqoh, an-nafilah, dan lain sebagainya. Lalu ada yang namanya wasiat. Wasiat ini sunnah dilakukan sebelum seseorang ini meninggal, ya, jadi bukan wajib. Lalu kemudian ada nazar. Nazar semacam janji dengan syarat bahwa kalau tujuan itu tercapai maka janji itu akan dipenuhi. Dan nazar ini biasanya dilakukan kalau misalnya seseorang itu mempunyai tujuan tertentu, lalu kemudian ketika tujuannya ini tercapai, maka nazarnya akan ditunaikan. Jika tujuan itu tidak tercapai, maka janji ini tidak dipenuhi. Dan biasanya nazar ini adalah berupa kegiatan-kegiatan atau pemberian-pemberian atau sesuatu yang bersifat sukarela. Tidaklah tepat ketika seseorang menadarkan sesuatu yang memang wajib hukumnya. Misalnya seseorang itu berucap, ketika saya nanti mendapatkan IPK 4, maka saya akan sholat wajib 5 kali. Nah, ini sudah tidak tepat lagi. Karena sholat 5 waktu itu adalah wajib, maka hukumnya adalah batal. Contoh lain yaitu jika saya lolos mendaftar satu beasiswa tertentu, saya akan menghajikan orang tua saya. Nah, karena haji ini hukumnya adalah sunnah, maka boleh-boleh saja. Selanjutnya, redistribusi sukarela yang lain itu adalah al-ariyah dan al-qard, kemudian ada juga wakaf, kemudian juga infak al-afwa, kemudian ada juga kebajikan dan pengorbanan atau idul kurban dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tindakan redistribusi yang bersifat pencegahan, yaitu aturan-aturan yang memberikan pencegahan terhadap ketidakadilan distribusi sumber daya di dunia sebelum madorot itu datang atau mencegah madorot itu datang. Yang pertama, larangan mengenai riba. Karena riba ini adalah pokok dari segala kerusakan di bumi ini, maka larangan riba itu adalah yang pertama. Kemudian larangan penimbunan. Ketika ada praktek-praktek penimbunan, maka akan diikuti oleh kerusakan-kerusakan yang lain. Selanjutnya yaitu larangan monopoli. Selanjutnya yaitu larangan hima pribadi. Selanjutnya adalah larangan permainan peluang dan lotre. Selanjutnya adalah larangan terhadap suap. Selanjutnya larangan mencuri. Lalu kemudian juga larangan terhadap penggelapan dana. Lalu kemudian larangan terhadap curb pada efek demonstrasi. Nah, larangan-larangan ini sudah ada sebenarnya dalam aturan-aturan Islam, tetapi seringkali manusia atau masyarakat muslim sendiri itu melupakannya. Itulah kenapa masyarakat muslim saat ini terpuruk karena meninggalkan aturan-aturan yang sebenarnya kita sudah punya. Distribusi berdasarkan perspektif Muhammad Baqir As-Sadr adalah segala sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ukur dengan takaran yang sempurna, sehingga sumber daya alam yang Allah berikan ini akan cukup bagi seluruh manusia di dunia. Bahwa bagi Baqir As-Sadr, masalah ekonomi ini muncul bukan karena scarcity, tapi karena adanya distribusi yang tidak adil dan tidak merata. Kepemilikan yang tidak seharusnya dimiliki oleh pribadi tetapi dikuasai dan dimonopoli oleh
segelintir manusia saja. Nah, kegiatan distribusi dalam perspektif Bakir Al-Sadr terdapat dua, yaitu distribusi praproduksi dan juga distribusi pasca produksi. Distribusi praproduksi itu raw material, distribusi pasca produksi itu adalah menekankan pada teori kompensasi dan bagi hasil. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam pembahasan mengenai konsep distribusi dan redistribusi menurut pandangan Islam. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.